Bangkit baru jadi Tuhan. Ya dia kan manusia 33,5 tahun. Dia Oh, berarti dia bukan Tuhan dong kalau begitu. Iya, dia sebagai manusia kan 33,5 tahun hidup di dunia. Angkut Jadi naik ke mati dulu. surga. Akan menyediakan tempat bagi kami. Jadi mati dulu baru menjadi Tuhan. Bukan, dia memang kan Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Oh, berarti dia Tuhan yang mati di salib. Ya tadi kan saya sudah bacakan dalilnya. 1 Petrus 3 ayat 18. Pertanyaan saya sederhana, bro. Selama Yesus hidup di dunia ini 33 tahun, A, Tuhan, B, bukan Tuhan. Ya Yesus hidup 33 tahun sebagai manusia. Oh, berarti dia bukan Tuhan, anak Maria bukan Tuhan. Ya sebagai manusia, makanya disebutkan anak manusia. Nah, Dia kalau dia, manusia. sejak kapan, kalau begitu pertanyaannya, sejak kapan manusia ini jadi Tuhan? Ya Lukas 2 ayat 11. Berarti sejak dia hidup, bayi Tuhan. Dia jadi manusia kan? Manusia. Berarti bukan Tuhan dong. Itulah sempitnya pemikiran kalian. Enggak, kau tahu Bingung enggak dia. Tuhan itu Maha Kuasa. Bingung dia, bingung dia. Logikanya kita Serba salah dia, bingung dia. Bunda Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab dulu. Pada hari ini telah kita lahir pakai logika, jangan pakai Al-Jum'ah 2, makanya kalian enggak mengerti. jangan pindah dulu. Bunda Maria itu melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab. Lukas 2 nomor 11. Iya. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Dengerin dulu pertanyaannya. Bunda Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Tuhan itu Maha Kuasa. Dia Saya nggak menjadi nanya manusia. itu, Kocluk. Woi, Bunda Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Ya logikanya kalau dilahirkan manusia atau Tuhan? Saya tanya. Jawablah kau. Ya manusia lah. Manusia. Berarti anaknya Maria bukan Tuhan. Ya manusia dilahirkan dengan Mama Maria. Nah, kalau begitu pertanyaannya, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Ya sejak Alfa dan Omega, Wahyu 1 ayat 8. Buktinya dia bukan Tuhan waktu di bumi. Enggak, kan logikamu sempit. Kan kau pakai pemikiran asumsi dengan alam yang ada. Kenyataannya dia pernah hadir di bumi. Pertanyaannya, waktu ada di bumi dia Tuhan atau bukan Tuhan? Sebagai manusia dia. Berarti bukan Tuhan ya? Sebagai manusia dia datang. Iya, berarti dia bukan Tuhan, Kocluk. Iya, makanya kan saya Ayo, ada sebagai Dinda manusia. saya nih. Dinda maju, pusing kepalaku. Kita yang maju. Pusing Nah, kepala. pakai logika lah. Dan tanya, jangan samakan dengan anak istri yang ada anak Waalaikumsalam warahmatullahi Tidak ada di wabarakatuh. neraka, tidak bisa buat apa-apa. Ya udah, Beda udah. dengan Tuhan kami. Tuhan kami bisa Maha Kuasa dia. Dia apapun dia jadi apapun bisa. Ya, itu Kapanpun dia ada. ya itu yang datang ke ini, yang datang ke Paulus, sembahannya Kristen memang hebat. Tidak, LST hanya ada di asri. Gimana itu? Kakinya ada di neraka. Gimana itu? Tidak bisa jadi apa-apa. Buktikan bahwa LST bisa jadi apa-apa. Tidak Saya bisa meminta Tuhan. bukti satu. Dalilnya di Al-Quran. Tidak buktikan satu. Kita Tuhan saya bukan makhluk, Tuhan saya juga bukan penyihir yang bisa menjelma menjadi telur busuk, bisa menjelma kemudian menjadi anak ayam, anak kucing, anak orang. Tuhan saya tidak begitu. Tuhan saya mulia, Tuhan saya maha suci. Jadi mustahil menjadi rendah, mustahil menjadi hina, apalagi menjadi mayat. Saya mau tanya kepada saudara, Yesus membangkitkan orang mati itu untuk membuktikan dirinya sebagai Tuhan atau membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan? Coba. membuktikan bahwa ada kuasa Tuhan di dalam dirinya. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Ada mujizat Allah yang SWT lakukan tidak dalam Al-Quran. Berarti dia bukan Tuhan. Dia membangkitkan orang mati itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau dirinya utusan Tuhan. Untuk membuktikan bahwa dia ada kuasa dalam hidupnya. Iya, Makanya dikasih ayat kami Markus 16. bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya itu, Pak, Yesus membangkitkan orang mati, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu yang dilakukan ini untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan atau dirinya Tuhan?
Membuktikan ada kuasa. Saat ini juga kami bisa membangkitkan Saya orang mati. tidak tanya itu. Anda enggak membuktikan. Saya tidak tanya itu loh. Ya, kita semua sudah tahu Yesus punya kuasa untuk itu. Justru karena kuasanya ini untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan atau membuktikan dirinya Tuhan. Jawabannya ada di Yohanes 11:41. Membuktikan dia diutus, ada kuasa dalam dirinya. Pintar. Kan dia hidup 33,5 tahun Ya, diutus. oke. Berarti semua kekuatan atau kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan. Betul? Amin. Memang Yesus utusan. Ya. Sekarang untuk membuktikan dia Tuhan itu apa? Membuktikan dia Tuhan. Jawabannya di Yohanes 14 ayat 1. Mati ya. Ketika kemudian ketika Anda jangan kesurupan. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berapa yang mau dipercaya di situ? Ada berapa? Ada berapa yang mau dipercaya di sana? 1 atau 2? 3. Mati mija. Ngapa nak kulle? Dia bonus. Nambah misense re. Al-Quran siapa dipercaya? Siapa Allah Yesus? Allah, Isa atau Muhammad? Jangan dulu nyebrang. Ini dulu. Yohanes 14 nomor 1 ini ada berapa yang harus dipercaya di situ? 1 apa 2? Sumpahkan tadi dia membangkitkan orang mati untuk membuktikan dia utusan Tuhan. Nah sekarang untuk membuktikan dia Tuhan itu apa? Membuktikan dia Tuhan. Iya. Yohanes 13 ayat 13. Angapa nak kuleseng? Kamu buktikan dia Tuhan, dia tidak perlu dibuktikan. Kamu memang dia Tuhan, tidak sama. Bagaimana ceritanya? Apa yang membuktikan dirinya Tuhan? Tadi kan membangkitkan orang mati, membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah untuk membuktikan dirinya Tuhan itu apa? Tidak perlu pembuktian dari manusia. Tuhan. Dia memang Tuhan. Masa Tuhan Allah Yesus membuktikan? Bagaimana Anda bisa mengatakan? Bagaimana Anda bisa membuktikan dia Tuhan sementara dia manusia? Gimana ceritanya? Anda ingin membuktikan seekor gajah adalah kucing? Tidak bisa, karena itu adalah gajah. Coba, bagaimana Anda buktikan gajah itu kucing? Gimana cirinya? Ya bawa gajahnya lah. Hah? Bawa gajahnya. Dibawa ke mana? Ya diperlihatkan bahwa ini gajah. Sama dengan Tuhan. Enggak, tadi itu kan Tuhan, gajah. Bagaimana Anda membuktikan seekor gajah adalah kucing? Bagaimana caranya? Ya enggak bisa lah. Gajah Ya enggak bisa. Bagaimana caranya Anda membuktikan manusia Yesus adalah Tuhan? Gimana caranya? Gimana logikanya? Kita manusia membuktikan Tuhan itu adalah Tuhan. Gimana pemikiran? Ya justru karena itu. Ayat 36 ayat 26 kita tidak bisa selami itu Tuhan. Dia maha besar. Nah sekarang Yesus bisa diselami enggak Yesus? Tidak bisa diselami, dia memang sebesar. Kenapa bisa Yesus tidak bisa diselami? Apa sebabnya Yesus tidak bisa diselami? Dia manusia. Apanya yang tidak bisa diselami? Yes. Ya memang Yesus datang sebagai manusia 3,5 tahun. Itu yang saya tanya, bagaimana caranya Anda membuktikan Yesus itu Tuhan? Kan yang Anda sampaikan tadi hanya sisi manusia. Ya. Sekarang yang kita tanya ini sisi Tuhannya mana? Itu kan? Mana ya, coba? Mana sisi manusianya mana? 45 itu jawabannya. Apa? Buktikan, kalau kamu buktikan Al-Imran 45. Kenapa larinya ke Al-Quran? Yesus ingin dibuktikan ketuhanannya itu yang mana, Cak Ayu? Ya kalau saya pakai Bibel, Alkitab, kalian tidak percaya. Pakai Bibelnya, pakai dong. Pakai Bibelnya dong. Mana bukti bahwa Yesus itu Tuhan itu di Bibel itu mana? Apa yang bisa kita pakai di sana? Coba. Aku dan Bapa adalah satu. Pada saat dia berbicara seperti itu, dia sebagai apa? Manusia. Bukan manusia yang saya tanya. Aspek ketuhanan yang ada pada diri Yesus itu yang mana coba? Anda hanya membuktikan dia manusia. Nah untuk Anda buktikan dia Tuhan apa?
Apa? Tadi dia udah jawab Bang Joma, membuktikan Yesus Tuhan itu dia bangkit jadi Tuhan. Jadi mati dulu. Mati aja. gitu. Tidak bisa. Dia keluar dari kubur itu juga tetap manusia. Makan ikan goreng, tidak berubah dia. Dia manusia. Makan ikan goreng. Justru kalau Anda telaah lebih jauh lagi, orang yang keluar dari kubur itu bukan Yesus lagi. Itu sudah iblis itu yang keluar. Oke, Roma 14:9 tadi. Jadi Yesus Tuhan kisah Rasul juga, dia terangkat ke surga. tuh. Apa? Kenapa? Untuk membuktikan Yesus Tuhan itu apa? Buktinya apa? Kan tadi 3:33 ya ini. Dia terangkat Apa? ayatnya. Setelah mengatakan terangkatlah ia di depan mereka dan awan menutupi. Sementara mereka memandang dan berkata, "Ya orang Galilea, mengapa kamu terpepana memandang langit? Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapanmu, dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga." Nah, sekarang Dia ketika diutus dia dari naik surga, dia kembali ke surga. sekarang ketika dia naik ke surga, dia Tuhan atau manusia? Ya dia Tuhan lah. Mati ya. Kok bisa dia Tuhan? Kok bisa dia Tuhan dari apa yang Wahyu 1 membuktikan ayat dia 8. Tuhan? Dia adalah Tuhan. Apa Kejadian yang 1. apa yang membuktikan dia Tuhan? Kok kamu semua Zulkifli Satpam BUMN Ya. Nasa yang mau cari pembuktian bahwa dia Tuhan? Apa yang membuktikan dia Tuhan? Ya dia sudah Tuhan, kenapa mau dibuktikan? Gimana cara? Pakai otak, Bagaimana pakai caranya otak. Anda mengatakan? Yesus itu Tuhan. Maka apa? Bagaimana caranya dia itu Tuhan sementara dia manusia? Makanya Bagaimana kami menyembah dia sebagai Tuhan, mengaku. Iya, Jika kamu itu mengaku dengan mulutmu, itu dia adalah Anda menganggapnya Tuhan sekarang. Kami umat Islam mau diajarin aspek ketuhanan manusia Yesus itu yang mana? Itu loh yang kami tanya. Mana aspek Tuhannya yang mana? Enggak, kita pakai logika saja begini. Ya silakan lebih parah lagi nanti. Ya, enggak pakai logika. Tuhan sudah Tuhan. mengatakan dia Tuhan, kok manusia yang membuktikan bahwa dia Tuhan? Loh, sedangkan ini sudah terjadi Yesus. 2000 tahun yang lalu. Ini peristiwa. Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Yohanes 5 nomor 37. Oke? Nah, Yesus bisa dilihat, Yesus bisa didengar. Berarti dia bukan Tuhan. Menurut Ya siapa? kan dia sebagai manusia tadi kok konsepnya tadi. Ya justru saya karena katakan, dia sebagai manusia itulah kemudian ketika muncul Karisten menganggapnya Tuhan, maka Karisten harus membuktikan manusia ini sebagai Tuhan. Mana buktinya? Buktikan. Ayo. Markus Bagaimana 16. cara Nah, bagaimana cara membuktikan apa? bahwa Tuhan ada dalam hidup kami. Iya. Beda dengan kalian. Nggak Bukan bisa kalian membuktikan. yang saya Nah, tanya. Yang nah, saya kamu tanya membuktikan bahwa Yesus Tuhan, itu yang sudah saya- terjadi. yang saya Sebelum tanya dunia itu- ada dan yang sampai saya- akhir zaman. yang saya saya- tanyakan. yang itu saya- sebelum dunia ada dan sampai akhir zaman dia datang, Yesus tetap Tuhan. Yesus tetap manusia, tidak akan pernah bisa berubah. Manusianya kan Baga- sudah sudah 33 bagaimana? tahun. Bagaimana sebelum Anda sa- bisa membuktikan kalau dia itu Tuhan sedangkan kapanpun dimanapun Yesus tetap manusia? Bagaimana caranya Anda bisa membuktikan dia itu manusia? eksperimen Tuhan? kamu, toh? Itu asumsimu. Tapi Yesus katakan aku lah Alfa, makanya Coba kamu baca Ibrani 13 nomor 8. Berani enggak kamu baca? baca Al-Mimah 45 itu izin nyontek dari Wahyu 1 itu. Ibrani 13 nomor 8 berani enggak kamu baca? Berani enggak? Ayo, saya tantang saudara. Berani enggak Anda baca Ibrani 13 nomor 8? Izin bang, Untuk membukti- ini Nopi ini juga Kristen barangkali lebih baik dia daripada Shalom. Iya, Bang iya. Nopi. Silakan. Enggak Ibrani dulu. Oh, Coba iya. baca Ya, Ibrani Yesus 13. Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Tetap sama. Apa? Tidak pernah berubah jadi Tuhan, tetap sama. Dia tetap manusia. Terus dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya? Ini Anda tetap kata- sama. dari mana ilmunya
manusia itu Anda kok bisa berubah jadi Tuhan, sementara dalil di Bible Anda mengatakan Yesus tetap sama baik kemarin, sekarang maupun seterusnya. Terus dari mana ilmunya? Yesus yang manusia, Maria yang melahirkan manusia, kok tiba-tiba berubah jadi Tuhan di mata Kristen? Ilmu dari mana? Kok bertentangan dengan isi Bible sendiri? Gimana dong? Tahu enggak itu Ibrani 13 ayat 8 apa maksudnya itu? Tahu yang ngajarin Apa itu? saya kok yang ngajarin kamu? Enggak, jangan pakai Cina Al-Kafarin, Jil Kafarin. Mate meja. Mate meja. Yang ngajarin Ibrani 13 kan saya barusan. Nah, ini tetap sama, kau tahu enggak? Nah, Yesus tetap Kristus sama. baik kemana Sekarang ini pertanyaan selamanya. saya, Apa itu? sekarang Kuasanya. pertanyaan saya, yang mati di atas pohon digantung itu Tuhan atau manusia? Yang digantung di pohon itu manusia atau Tuhan? 1 Petrus 3 ayat 18 itu kan Enggak, saya kau tanya, berdebat dengan saya. Nah, itu jawabannya. saya tanya yang digantung di atas pohon itu manusia atau Tuhan? Nah, ini jawabannya 1 Petrus 3 ayat 18. Jawabannya itu. Saya tanya Ya, yang itu di atas jawabannya. salib, Makanya yang jangan digantung jadi di pohon. satpam. Hei, yang digantung di pohon itu Tuhan atau manusia? Jawabannya 1 Petrus 3 ayat 18. Kan pernah katakan itu. Kenapa larinya ke sana? Kenapa larinya ke sana? Kenapa larinya jauh sekali? Lenceng kamu ke sana. Nah, kan kau bertanya, saya itu menjawab sesuai dengan dalil. Apa Udah dijawab masalah? tadi. Udah dijawab tadi, yang mati manusia. Nah, manusia. Berarti kalau Yesus itu sudah manusia, dia akan tetap sama manusia kemarin, hari ini, dan selamanya. Manusia tidak pernah berubah dari situ. Itu bukan kemanusiaannya, itu kuasanya. Berarti Yesus tidak itu pernah berubah. Itu kuasanya, Yesus tidak pernah berubah. Yesus apa kuasanya? Yesus tidak pernah berubah. Apa kuasa Yesus? Apa kuasa Yesus? Coba buktikan. Apa kuasa Yesus? Markus 16. Markus 16 nomor berapa? Ya, ayat 15. Coba. Kau mati. Nomor 15. Itu kuasanya. Apa yang dikatakan di sana? Apa dikasihkan kuasanya Yesus itu? Apa? Racun. Coba bacakan. Minum racun Coba di situ. bacakan. Ya. Belum. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka Apa akan itu? mengusir roh-roh jahat dari Zulkifli. dalam Tidak nama yang Yesus. saya tanya. Nah, Yang ini saya kuasanya. tanya itu. Ini. Yang saya tanya kepada saudara itu apa? Yesus kan mengatakan di Ibrani 13 kan mengatakan dulu, kemarin, dan selamanya Yesus itu tetap sama. Nah, Yesus berkata kemudian bahwasanya saya ini anak manusia. Di mana dalilnya Yesus mengaku saya anak manusia? Di dalam yang paling jelas itu di dalam Lukas 12 nomor 8. Aku Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka aku yang adalah anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ayo, Yesus mengaku sebagai anak manusia. Yesus mengaku sebagai manusia. Nah, ternyata Ibrani 13:8 dulu, sekarang maupun yang akan datang, Yesus tetaplah sama, tidak pernah berubah. Yang mati di atas tiang salib itu, di atas pohon itu manusia, Yesus. Nah, kalau Yesus manusia berarti selama-lamanya manusia. Kok bisa berubah jadi Tuhan di Kristen? Kristen ini siapa rupanya? Memang dia Tuhan, kenapa berubah? Tidak, Memang dia Tuhan. Nah, memang Anda dia salah, Tuhan dari saudara. dahulu sampai sekarang Saudara. dan sampai selama-lamanya. Saudara, tidak ada Yesus itu Tuhan. Maksudnya begini, Anda harus belajar dengan baik. Yang Anda tuhankan itu Kristus, tapi yang Anda tuduh Tuhan itu anak Maria. Itu salah sasaran Anda. Tuhan Anda yang Kristus itu memang kuasa dia. Kuasa luar biasa dia. Kenapa? Karena dia itu adalah penguasa alam maut. Penguasa alam gelap. Itu yang kau sebut Kristus, yang kau sanjung-sanjung tadi. Memang dia Tuhan. Sebenarnya kau salah sasaran menunjuk itu anak Maria. Kalau anak Maria itu manusia. Yang bukan manusia itu yang kau sembah namanya Kristus. Itulah penyesat yang datang kepada Paulus yang sekarang kau tuhankan. Makanya hari ini kau menuduh bahwa anak Maria itu adalah Tuhan. Begitu nanti kau ketemu, kau diusir. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa?
Sebenarnya yang kau sembah itu adalah penguasa alam maut. Itu berbuat kejahatan, artinya apa berbuat jahat? Itu iblis. Yang kau sembah itu iblis. Aduh. Tetapi Makanya kau mengatakan, kau mengatakan yang kau sembah itu anak Maria. Tidak saya nyambung. tanyakan ente. kau, kenapa ada Nisa 171 situ? Yang Apa saya itu katakan, sebutan? dengar. Yang saya katakan kepadamu itu, ketika saya berbicara, kenapa Yesus ini, Enggak, Nisa 171. Yesus ini kenapa kemudian dia kau katakan sebagai Tuhan? Mana buktikan Ya. kemanusiaannya? Kamu tidak bisa kemudian membuktikan kemanusiaan, ketuhanannya. Karena apapun yang kau ceritakan tentang anak Maria, dia tetap manusia. Nah, tak ajarin samamu, tak ajarin. Sebenarnya bukti sembahanmu itu berkuasa untuk kau kenapa ada Nisa sandingkan. Sabar dulu. 171, Bang Sabar Sulki? dulu. Jawab dulu Sabar itu, dulu. kenapa ada saudara. Nisa Sabar 171? sabar dulu. Jawab Sabar dulu dulu. itu. Nggak usah menjawab dulu. Saya Dia belum jawab dulu Nisa selesai. 171. Saya belum Nah, selesai, itu, kan, brother. mirroringnya dia Nisa 171. Ya, Jawab karena dulu supaya adil lah. kamu menganggap bahwasanya Tuhan itu ada 3 kan? Sebenarnya Tuhan itu cuma 1. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Yesus mengatakan Tuhan itu cuma satu-satunya. Tidak ada 2 apalagi 3. Itu yang perlu kamu pahami. Kemudian ini tak ajarin sama saudara. Kristen dari manapun datangnya, apapun titel pendidikannya, strata apapun titelnya, Kristen tidak akan pernah bisa mampu membuktikan anak Maria itu Tuhan. Semua kuasa yang Yesus tampilkan, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua itu membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan. Sedangkan Kristen ini penyembah Tuhan yang bernama Kristus. Beda. Nah, kuasa daripada sembahanmu, 1. Kuasa daripada sembahanmu, 1. Kamu bisa menggunakan namanya untuk mengusir setan. Sampai hari ini, pendeta, pastor bisa mengusir setan pakai nama Yesus. Apalagi orang-orang Kristen dalam hidupnya itu hampir semuanya jaya. Apa yang mereka minta kepada sembahan mereka yang bernama Kristus itu dikabulkan. Itu orang Kristen hebatnya. Tapi yang disembah oleh Kristen itu bukan Yesus anak Maria. Yang disembah oleh Kristen itu adalah Kristus sang penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus asli narasimu, untuk cuma waspada berhenti kau kepada Kristus palsu. Ada yang mau berdiskusi dengan baik untuk membuktikan ini? Bahwa yang kalian sembah itu adalah Kristus palsu, boleh? Kristus palsu inilah yang membimbing palsu kalian. itu Nabi Muhammad cuma. Tidak ada dalilnya di dalam Bible. Jangan mengada-ngada. Jadi Kristus palsu yang kalian sembah itu Nah, Anissa, kalau Kristus palsu, Anissa 171, jawab dulu itu. tidak, bukan, tidak ada hubungannya itu. Itu teguran bagi ahli kitab, bukan bagi kalian. Kalian ini cuma Jawab dulu korban. itu. Kami ya, kalau kitab. Kau, ahli kitab yang katakan diseru di Alkitab, situ tapi bukan bahlul Anissa kitab. 71 jelaskan siapa yang saya ngomong Anissa itu. 171 itu ahli kitab, kawan, bukan bahlul kitab. Yang ditegur di situ bukan kalian. Yang ditegur di situ ahli kitab. Kenapa tertawa? Kamu merasa ahli kitab? Muhammad. Ah? Jangan kau banyak cerita. Apa itu, kawan? Muhammad yang palsu. Coba Anda buktikan secara Bible, silakan. Saya tunggu. Nah, bukan dari Bible, dari bukumu lah. Lah, Orang dia Al-Quran. kawin di bocil, bersetubuh dengan pembantu, Ini cuma mengisap kebencian. lidah orang. Ini hanya kebencian saja, kasihan. Memang Al-Quran datang, Nabi Muhammad datang sebagai batu sandungan buat kalian. Itu pasti itu. Al-Quran saya mengatakan itu. Nah sekarang saya bisa membuktikan bahwa yang kalian sembah, yang memberikan kalian segala kemewahan dunia, sampai kalian bangga, orang Kristen itu mewah hidupnya. Yang memberikan itu siapa? Penguasa gelap. Mau bukti? Mau bukti? Sabar dulu. Sabar dulu, sabar dulu. Buktikan itu kami yang hidup di dalamnya. Iya, Kau betul. buktikan. Nggak Dari tadi saya minta samamu, mana buktikan Yesusmu. Buktikan Ternyata bahwa kau tidak Allah itu bisa. Isa. Kau tidak bisa kemudian. Dengarkan nih, janji setan nih, janji setan Kalian. kepada kalian. Dengar. Ini janji setan kepada kalian. Lukas 4 nomor 6. Segala iblis berkata kepadanya, segala kuasa itu, dunia maksudnya, kuasa dunia. Kan Yesus dibawa ke bumbungan bait suci, ke gunung yang tinggi untuk melihat
bumi, alam jagat raya ini dan kekayaannya. Segala kuasa di atas bumi ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Tuh, kata iblis tuh. Jadi kalau kemegahan bumi, kemegahan dunia ini, harta di dunia ini kalian punya, duit kalian punya, iblis memang sudah menjanjikan kepada pengikutnya. Tertulis di mana? Lukas 4 nomor 6. Itu kata iblis. Segala kuasa di atas muka bumi ini serta kemuliaannya akan aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kata siapa? Kata iblis. Jadi hari ini kau menyembah Yesus, bukan anak Maria. Dia itu manusia. Yang kau sembah itu iblis yang datang kepada Yesus. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya mengaku siapa? Mengaku Kristus. Apa arti Kristen? Kristen pengikut Kristus. Pengikut penyesat. Kata Yesus, Matius 24, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, planos, pembohong, antikristus, dajjal. Dalam bahasa Yunani disebut planos. Waspadalah kepada planos, iblis, penipu, pembohong, yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau percaya, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Sekarang mana keturunan Yudas? Mana ada Yesus? Mana keturunan Yakobus? Mana keturunan Matius? Mana keturunan Petrus? Mana keturunan Yohanes? Kenapa mereka tidak menjadi Kristen? Kenapa mereka tidak menjadi Kristen? Karena mereka mendengarkan nasihat Yesus agar tidak percaya kepada penyesat yang datang ngaku-ngaku sebagai Kristus. Makanya mereka Bani Israel, keturunan ke-11 murid Yesus, tidak menjadi Kristen. Enggak, supaya otakmu itu paham. Supaya otakmu paham. Supaya otakmu paham. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda percaya dengan pengakuan Yesus? Dengar. Ketika Yesus menasihati orang-orang Yahudi, apakah Anda percaya ucapan Yesus yang berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan mengaku Kristus? Ya. Apakah Anda percaya itu? Silakan. Tidak percayalah. Oh, berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Ya mengaku akhir sama banyak kan. Teman-teman, nabi-nabi palsu kayak Nabi Muhammad mengaku. Teman-teman jadi perhatikan, Tuhan. perhatikan Saya inilah tanya bukti. sedikit dulu. Teman-teman, Muhammad- inilah Muhammad bukti itu- bahwa saya tanya, Kristen Muhammad itu ini kafir memang atau anti Yesus. Ketika Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Ternyata saudara Salmon tidak percaya atas ucapan Yesus. Artinya secara sadar dia mengakui sebenarnya dia bukan pengikut Yesus anak Maria. Dia adalah pengikut Kristus sang penyesat yang Yesus katakan kepada muridnya untuk diwaspadai. Dan memang saya bertanggung jawab, banyaknya Kristen di atas muka bumi ini dan kemegahan yang mereka punya itu sudah janji iblis di dalam Lukas 4 nomor 6. Segala kuasa dan kemuliaan dunia akan kuberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ternyata iblis memberikan kemuliaan dan kemegahan dunia itu kepada orang-orang Kristen. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Anda percaya ketika Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang mengaku sebagai Kristus? Jawab. Ya percayalah. Ya, Yesus. percaya. Oke, baik. Alhamdulillah. Sekarang tolong tunjukkan di mana penyesat itu pernah mengaku Kristus dan menyesatkan banyak orang. Apa nama kelompok orang yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Silakan. Tahu enggak? Di Bandung. Tahu enggak di Bandung? Alias Mana Kristus palsu dan mana kelompok manusia yang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Jawab, silakan. tahu enggak aliran Mormon
dengan ada di Korea Selatan. Saya ulang lagi. Nggak, Saya ulang ada di lagi. Korea Selatan dengan di Bandung. Saya ulang lagi. Mana Kristus palsu itu dan datang kepada siapa dan apa nama kelompok pengikut Kristus palsu itu? Silakan. Karisteng. Nah, satu orang jujur muncul. Ayo. Jawab, Salam. Jawab Ada di- jangan malu. Pokoknya ada di Al-Jirnam itu. Apa? Al-Jirnam. Kenapa lejer? Kenapa lari ke Al-Quran? Di Al-Jirnam jawabannya itu. Saya Itu tanya kan penyesat, sekali termasuk lagi. penyesat itu. Saya tanya sekali lagi. Di mana pernah Kristus itu datang ngaku-ngaku dan apa nama pengikutnya yang banyak yang dia sesatkan itu? Jawab dengan jujur. Aduh, kena tombak lagi banyak. Ya, jangan dimut-mut lah. Ntar dulu ya. Jadi tadi dari awal ini anak berusaha membuktikan Yesus Tuhan. Endingnya disangkal pula di tiang salib. Jadi kau sendiri hari ini mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan. Jadi gagal kau buktikan hari ini Yesus Tuhan. Bunda Maria kau mengatakan melahirkan manusia, yang disalib manusia. Membuktikan Yesus Tuhan, nah memang dia Tuhan. Bagaimana cara membuktikannya kalau Yesus itu Tuhan? Saya ini manusia. Ciptaan, masa saya membuktikan bahwa Yesus Tuhan itu mau dibuktikan? Dari mana kau tahu Nggak, siapa pakai yang logika lah. dengerin. Dari mana kau tahu siapa yang mengajari kau mengatakan Yesus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin? Ya memang dia Tuhan. Mau diajar, mau tidak. Iya, memang pakai dia data Tuhan. apa? Apa Nah, membuktikan makanya bagaimana pakai- cara bagaimana cara Yang membuktikannya? pakai cuma Lanjut. dua. Bahasanya begini Pak Nih. Handi. Bahasanya begini, tolong di-mute beliau. Orang Kristen gagal membuktikan anak Maria sebagai Tuhan. Tetapi orang Kristen semakin membuktikan Kami tidak bahwa perlu mereka adalah penyembah Kristus. Saya ulang, orang Kristen sedunia gagal membuktikan anak Kami Maria tidak perlu sebagai Tuhan. Tetapi orang Kristen membuktikan kalau Kristus itu adalah sembahan mereka yang telah memberikan kepada mereka kemegahan duniawi dan Amin, memberikan amin. kemudian apa yang ada dalam Amin. kehidupan mereka hari Amin. ini. Itu Amin, diaminkan amin, bukan? amin. Nah, tepuk Amin. tangan. Amin. Diaminkan oleh beliau. Ya, amin. Memang diberikan coba. kemegahan. Yesus Nah, datang, itu- Yohanes 10 ayat 10 katakan, itu aku dia. datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Setan datang, jin yang bersolat, Al-Jin 18 bersolat dengan Muhammad, itu datang Oke. untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Oke. Saya tanya kau Zulkifli, yang mana Tuhan? Allah. Tuhan Allah SWT, Isa atau Muhammad? Oke, jadi ketika semua Anda mengatakan bahwasanya Yesus tidak mampu Anda buktikan sebagai Tuhan, tetapi Anda punya Tuhan, maka yang duduk di posisi Tuhan itu bukan Yesus yang tidak bisa Anda buktikan itu, tetapi yang duduk sebagai Tuhan Anda dengan menggunakan nama Yesus itu adalah iblis. Itu fakta, itu real, itu real. Ketika Saya tanya, Yesus, Maryam 83, ketika siapa Yesus yang- kemudian ketika Yesus Betul. kata waspadalah kepada penyesat. Penyesatnya mengaku Kristus. Saya tanya sama saudara dulu. Saya tanya, Menurut Muhammad 4, Yesus, Muhammad 7 siapa penyesat? Gelar Zulkifli? daripada penyesat menurut Penyesat Yesus siapa itu Kristus Nah, penyesat atau siapa itu? Nabi Muhammad? Coba. Muhammad 4. Enggak, siapa penyesat? Muhammad 4. Saya Jawab ulang, itu. saya ulang. Menurut Yesus, penyesat yang datang menyesatkan banyak orang itu bergelar sallallahu alaihi wasallam atau bergelar Kristus. Jawab.
Jawabannya Muhammad Tampat, jawabannya Zulkifli. Bukan Muhammad Tampat, siapa penyesat? Saya ulang sekali lagi, ini yang ketiga kalinya teman-teman. Semakin dia mengelak, semakin dia membuktikan kalau dia adalah wakil setan yang hadir di tengah-tengah kita main TikTok hari ini. Saya ulang, menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Menurut Yesus di situ, gelar daripada penyesat yang muncul setelah Yesus sallallahu alaihi wasallam atau gelarnya adalah Kristus. Jawab. Muhammad Tampat jawabannya itu Zulkifli. Muhammad. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Apa yang saya tanya sama sekali kemudian tidak dijawab oleh wakil setan yang ada di tengah-tengah kita ini. Itu jelas sekali. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab hatta idza ashaltumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida hatta tada'al harbu awzaraha zalika walau yasha'ullahu. Apa yang Anda katakan Al-Quran Nabi Muhammad, apa hubungannya? Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Apa ini? Apa? Ini ayat tentang perang, apa hubungannya? Pertanyaan saya, menurut Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 4 nomor 5, penyesat iblisnya datang dengan menggelari dirinya sallallahu alaihi wasallam atau menggelari dirinya dengan gelar Kristus. Jawab. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Silakan. Apa jawaban saudara? Jangan memalukan Kristen sedunia. Dia nggak jawab, gelar Kristus saya yang jawab. Kita minta dia jujur, biar dinilai oleh Kristen di luar sana. Karena saya yakin Kristen se-Indonesia lagi nonton ini. Gelar penyesat menurut Yesus, jangan menurut Al-Quran. Anda tidak beriman kepada Al-Quran, apapun yang diderasikan Al-Quran tertolak oleh iman saudara. Karena itu kitab yang Anda tidak imani. Imani Bible, imani ucapan Yesus. Menurut Yesus, penyesat yang datang setelah dia bergelar sallallahu alaihi wasallam atau bergelar Kristus. Jawab. Ini yang kelima. Anal 17. Lari lagi. Bagaimana mungkin kemudian larinya ke Al-Quran orang ini? Coba. Dia percayakah kepada Al-Quran? Bagaimana mungkin? Saya bertanya, Yesusnya berkata dalam Lukas 21 nomor 8, Lukas 24, Matius 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu harus diwaspadai oleh murid-muridnya, dan penyesat itu bergelar Kristus sallallahu alaihi wasallam. Jawab. Tidak bisa, kamu kemana? Kau lari ke Al-Quran kamu. Al-Quran itu bukan menurut Yesus, paman. Yang saya tanya, yang saya tanya menurut Yesus. Ya itu. Cobalah teman-teman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun azim bima kanu yaksibun. Ini dia kena. Mereka ingin menipu umat Islam, padahal mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Karena dalam hati mereka itu ada penyakit. Jelas-jelas Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Pertanyaan saya, penyesat yang muncul setelah Yesus bergelar sallallahu alaihi wasallam atau bergelar Kristus menurut Yesus, bukan menurut Allah, menurut Yesus, bukan menurut Nabi Muhammad, menurut Yesus. Berarti tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran, karena ini berbicara mengenai Yesus. Menurut Yesus, menurut Yesus. Sekali lagi, menurut Yesus. Penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan mengaku Kristus, padahal sudah kusebutkan,
Itu gelarnya apa setelah Yesus terangkat ke langit? Sallallahu alaihi wasallam atau Kristus? Jawab. 7 kali. Kristus. Kristus. Masya Allah. Gelarnya adalah Kristus. Sekarang pertanyaannya, di mana di antara dua kelompok besar di atas muka bumi ini? Islam atau Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus? Jawab. Kristen. Kristen. Jelas bukan? Jelas bukan? Jelas bukan? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa pengikut Kristus? Islam atau Kristen? Kristen. Matius 24 nomor 5. Mengaku Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Kristen ini banyak enggak? Banyak. Banyak. Subhanallah. Subhanallah. Apakah saudara-saudara Indonesia yang mengaku dirinya Kristen masih mau menjadi pengikut Kristus? Harga mati ya. Kalau waras, kalau dia waras, bentar dulu, Bang. Kalau dia waras, ya dia akan bergeser. Kalau waras, bergeser dia. Iblis sedunia lapor paman. Kenapa? Ada manusia anak keturunan Adam bernama Bang Zuma dan Bang Handi telah mengobok-ngobok kerajaan kita. Apa yang harus kita lakukan? Perintahkan Dosma untuk melaporkan dia supaya dipenjara polisi. Jangan kau biarkan dia menghancurkan kerajaan kita. Kita sudah menyusunnya. Bersusah payah. Habis ini. Bersusah payah kita membangun kerajaan kita. Dari kerajaan Lot dihancurkan oleh Tuhan. Kerajaan Nuh dihancurkan oleh Tuhan. Dihancurkan oleh Tuhan. Kerajaan kita yang dibangun oleh Paulus sekarang ini dihancurkan oleh para apologet Islam Indonesia. Ayo turun. Keluar kalian dari gelap. Keluar, hantam Zuma dan kawan-kawannya. Itu yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi. Makanya serangan-serangan datang bertubi-tubi. Baik serangan dari alam gelap, dan saya merasakan itu, maupun serangan-serangan dari dunia nyata. Dilaporkan di sini, dilaporkan di sana, dilaporkan di sini, dilaporkan di sana. Kenapa? Karena Bang Suma menghancurkan kerajaan setan yang ada di Nusantara ini. Subhanallah. Saya ulang dan saya titip PR kepada kalian, hai orang Kristen. Percaya ke kalian? Percaya tidak kalian kepada Yesus? Kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Paulus berkata dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima 13 kitabku. Roma, Filipi, Efesus, apalagi Korintus, Timotius, Galatia, semua itu aku terima bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12, aku menerima 13 buku dari Kristus. Itulah kerajaan yang dibangun iblis di atas muka bumi ini. Halilintar. Coba kau hadirkan pendeta yang menguasai ilmu Bible. Hadirkan. Saya tantang. Bulan 4, bulan April, saya akan turun offline. Hadapkan saya dengan Kristen yang mampu kemudian menghadapi saya dengan membahas tentang keselamatan. Siapa Tuhan yang benar? Saya akan turun lapangan menghadapi pendeta yang paling hebat di Indonesia ini. Bang Suma akan turun lapangan bulan April setelah Lebaran. Silakan susun rencana kalian. Turunkan Edis, turunkan Pak Bom, turunkan siapa? CP Congor, Media, Kiamat, hadapi Bang Suma. Jakarta bulan April, kita ketemu. Pertontonkan pakai televisi nasional supaya orang Indonesia tahu. Ayo, ada yang berani? Silakan.
Jadi jelas sekali ya teman-teman. Sebelum saya ibadah asar, jelas sekali. Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Matius 21 nomor 8, catat. Matius 24 nomor 4 nomor 3. Matius 24 nomor 23. Matius 24 nomor 24. Matius 24 nomor 25, nomor 26. Bahwa penyesat akan datang dengan gelar Kristus atau Mesias. Tidak ada penyesat dinubuatkan bergelar sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu milik orang Kristen yang diambil dari perjanjian lama milik orang Yahudi, tidak ada indikasi jelasnya muncul penyesatnya bernama sallallahu alaihi wasallam. Tapi Almasih nama siapa? Almasih. Tapi Almasih nama siapa? penyesat, Almasih artinya. tapi penyesat itu bergelar Kristus. Masih artinya Soalnya apa yang menaikkan kamu Almasih, langsung. woi. Oke, saya layani. Kalau ada ilmu, saya layani. Almasih artinya apa? Oke, Almasih. Almasih Artinya apa? Ngomong. Almasih itu artinya pengusap. Oke, Nabi Isa kita alaihi lihat ya. salam, Kita Nabi lihat. Isa alaihi salam menyembuhkan penyakit hanya dengan mengusapkan pada yang sakit, tangannya Iya. sembuh. Penyakitnya sembuh. Dah, selesai. Oke, itu bukan tema kita, Bung. Bisa, tema kita. Itu bukan tema kita. Kita bisa nulis. Itu bukan Kenal tema kita. Allah nggak? Itu bukan tema kita. Bisa kenal Oke? Allah nggak? Tema kita penyesat setelah Yesus itu bergelar Mana apa? sekarang Ayo, Alvin Yesus sama Almasih, ayo. Almasih itu gelar. Almasih itu gelar kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga gelar kepada Dajjal iblis. Ingat, iblisnya bergelar Almasih. Almasih dalam bahasa Ibrani Yunani Almasih Al-Dajjal. adalah Kristus. Almasih Al-Dajjal. Kristus. Itu jelas itu. Maka Yesus berkata, waspadalah kepada Almasih. Almasih yang mana? Kristus yang mana? Mesias yang mana? Mesias palsu. Sekarang Yesusnya mengatakan bahwasanya penyesat akan muncul dan bergelar Almasih, dan bergelar Kristus, dan bergelar Mesias. Yang kalian sembah gelarnya apa? Kristus. Cuma santai lah. Kamu bilang tadi Almasih itu nama. Dikit lagi pasti di-kick. Saya bilang Almasih nama gelar, bebek. Pasti sedikit lagi cuma nge-kick saya nih. Sedikit lagi cuma nge-kick saya. Kalau berdata, silakan. Emang gue gak bilang Almasih itu gelar lu balik bilang nama. Dasar kucu lu budak. Gak ada. Jadi- budak gak ketulungan. Teman-teman saya yang masih bisa mendapatkan hidayah Islam, masih bisa menghadapi kehidupan ke depan, mari bertobat. Bertobatlah. Bertobat kembali kepada jalan yang lurus. Fattakullah wa atiun. Hadza siratul mustaqim. Jalan lurus yang ditunjukkan oleh para nabi adalah menyembah hanya kepada Allah dan kemudian mentaati perintah para nabi. Apa perintah Yesus? Apa perintah yang kemudian ditunjukkan oleh Yesus? Ikutin itu. Ikutin. Jangan kamu mengikuti penyesat yang bergelar Kristus menurut Yesus. Yesusnya sendiri anak Maria yang adalah nabi, mempersaksikan dirinya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian para pastor, para pendeta, Yahya Pembaptis sekalipun. Apa kata Yesus? Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu justru yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus, Yohanes 14 nomor 31. Apa kata Yesus? Dunia harus tahu. Maksudnya apa? Orang Indonesia harus tahu. Baik ia Kristen, baik ia Hindu, baik ia Buddha, baik ia ateis, orang Kristen harus tahu, orang Islam harus tahu, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu kata Yesus. Berarti dunia ini harus bersaksi Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Tapi kenapa Kristen ini justru menuhankan sosok yang mengaku Kristus? Itulah penggenapan dari ucapan Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Hari ini di Indonesia tahun 2025 ada sekelompok manusia yang menjadi pengikut Kristus. Agamanya bernama Kristen, Katolik, Mesianik, Saksi Yehova,
apalagi Pantekosta, Advent, dan seterusnya. Pertanyaannya, Kristus yang mana yang Kristen ikuti? Kalau mereka mengatakan Kristus yang asli, yaitu Nabi yang datang kepada Bani Israel, tanya kepada Kristen, apakah kalian Bani Yakub? Apakah kalian Bani Israel? Apakah kalian domba hilang dari Bani Yakub, Bani Israel? Kalau tidak, maka jelas tergenapi ucapan Yesus. Kemudian, apakah kemudian ada kelompok di luar Kristen yang menjadi pengikut Kristus? Selain Kristen, ada? Tidak ada. Satu-satunya kelompok anak keturunan Adam yang banyak di atas muka bumi ini menjadi pengikut Kristus itu hanya Kristen. Tak ada yang lain. Umat Islam pengikut Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus yang mana? Ini tanda tanya besar. Para pendeta, kalau ingin tahu Kristus yang mana kalian ikuti, kontak Bang Zuma, Bang Handi dan timnya. Anda akan kami bimbing untuk mengenal siapa Kristus yang kalian sembah. Demikian sahabat, untuk sementara saya izin ibadah asar dulu sejenak. Silakan diambil alih. Ya, parkun aja Bang Juma. Baik. Juma, kau banyak cerita kau Juma. Enggak gini aja bro, jangan banyak Kamu cerita. narik sarung saya padahal. Kenapa? Ada apa? Bang Andi, silakan Bang Andi. Nah, Silakan. gini, ntar. Kamu buka, ntar dulu, buka topik aja. Kamu mau menguasai ilmu apa? Bro, menguasai ilmu apa? Buka topik baru. Kau nggak tandingan aku si Juma itulah. Iya, kamu nggak menguasai topik apa dulu? Ayo, apa topik? Keselamatan, konsep ketuhanan, apa? Pewahyuan, apa yang kau kuasai? Dari kemarin kau debat di Celebes, mana ada? Saya nanya apa yang kau kuasai, baru kita mau maju diskusi. Juma itulah kau naikkan, berimbang sama. Ya, gimana sih ini orang ini bahasa Indonesia yang nggak ada? Kayak anak kecil, main ki aja kau. Juma itu naik. Kan dulu sama Bang Andi dulu kamu. Banyak bacot lu. Kan tidak ada ilmunya dari tahun kemarin. Iya, Bacot lu. topik apa bro yang kau kuasai dulu apalah gitu loh. Kita baik-baik diskusi. Di Celebes. Enggak, kau kuasai itu apa? Keahlianmu apa naik? Ada ilmumu. Iya, oke lah, saya nggak punya ilmu. Kau kuasai apa? Saya mau belajar sama kau. Kalau saya nggak punya ilmu. Iya, cuma itulah kau naikkan, baru kau belajar nanti. Iya, kau kuasai ilmu apa coba? Apa? Ya elah, begini-begini kasihan. Aku apa ini main-main Sholat kalau sama aku Bang Andi aja banyak congor kau lah, Ayo, kalian gak ada kita. ilmunya. Si Juma itu naikkan. Ini baju lagi ada. sholat botol. Gak apa-apa, baju mah ada. Sekarang kau kuasai ilmu apa? Bikin topik baru diskusi baik-baik gitu loh. Ilmuku yang kuasai yang kalian tanya-tanya itunya. Ihdina sirotol mustaqim. Nah, itu ilmuku. Oke, apa artinya itu tadi? Apa artinya? Lah mungkin masa nggak paham kau tiap hari kau sebut itu 5 kali. Katanya kau yang mau menjelaskan. Makanya naikkan sejumlah itu. Sejumlah itu naikkan. Kau nggak ada ilmu. Sekarang gue injak lehermu. Mudah-mudahan keluar urat sarafmu semua di bawah. Sorry ya. Balik lagi bersama Depo lagi. Selamat Maksud siang saya itu semua. bro, naiklah.